Allahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim wa 'afina wa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-15 bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Mudah-mudahan ibadah puasa kita yang 14 hari dan ibadah-ibadah yang lainnya sampai berakhir Ramadan mudah-mudahan diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau yang setia ila yaumil qiyamah. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Di bulan Rajab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh bila masuk bulan Rajab jar Nabi banyaki membaca istighfar. Ar-Rajabu syahrul istighfar. Bila masuk bulan Sya'ban jar Nabi banyaki membaca salawat. Wa Sya'banu sahrus salawah. Bila masuk bulan Ramadan jar Rasulullah maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Wa Ramadanu syahrul qiraatil Quran. Kenapa di bulan Ramadan ini kita disuruh memperbanyak Al-Quran? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain bulan Ramadan tuh Nabi itu setiap hari sampai sekali dua kali khatam baca Al-Quran. Itu di luar bulan Ramadan. Tapi bila masuk bulan Ramadan ada yang meriwayatkan baginda Rasulullah itu sampai khatam 3 kali sehari Al-Quran. Kenapa? Karena malaikat Jibril turun tadarus bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di bulan suci Ramadan ini banyaki membaca Al-Quran. Bukan berarti ibadah-ibadah lain kita tidak kerjakan, tapi banyaki baca Al-Quran. Di bulan lain kada pernah membaca Al-Quran, kasihan Al-Quran di atas lemari dimakan gagat sudah. Bekulat Al-Quran cuma hiasan di rumah saja. Nah coba di bulan suci Ramadan ini kita buka Al-Quran, kita baca. Rumah yang dihiasi dengan Al-Quran itu akan bercahaya. Malaikat mulai jauh sudah melihat, oh rumah ini sering dibacakan Al-Quran. Jadi rumahnya itu bercahaya. Nah kita usahakan di bulan suci Ramadan ini paling tidak membaca Al-Quran itu sehari selembar, paling minim. Kalaunya bisa sejuz sehari. Jadi pas habis bulan Ramadan khatam Al-Quran. Ya, sejuz itu 9 lembar Al-Quran. Usahakan dikarasi Bapak Ibu. Kalau kita menuruti hawa nafsu kan ada habis-habisnya.
Hawa nafsu kita ini hendak berpoya-poya terus, hendak santai terus. Cobanya kawa bulan Ramadan ini disuruhnya guring aja. Guring, bangun, langsung buka puasa. Itu dikehendaki hawa nafsu tuh. Jadi kita di bulan Ramadan ini jangan sampai kada membaca Al-Quran. Kenapa jadi dianjurkan membaca Al-Quran ini? Ada 4 wasiat yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Apabila 4 hal ini mampu kita laksanakan, maka ya Rasulullah, surga itu memohon kepada Allah, ya Rabb, aku ingin dimasuki oleh 4 golongan yang dilakukan oleh manusia. Mudah-mudahan kita ada di 4 ini, paling tidak 1 di antara 4 ini. Ini surga yang memohon kepada Allah. Walaupun pada hakikatnya kita ingin masuk surga. Apakah surga mau menerima kita? Belum tentu. Tapi kalau 4 hal ini yang kita lakukan, surga yang memohon kepada Allah. Ya Rabb, masukkan 4 golongan ini kepadaku. Paling tidak salah 1 di antara yang 4 ini. Mudah-mudahan kita ada di antara yang keempat ini. Yang pertama, talilul Quran. Orang yang suka membaca Al-Quran. Itu jaminan surga itu mohon kepada Allah. Makanya kita upayakan kayak apakah caranya. Sesibuk apapun kita usahakan paling tidak baca selembar Al-Quran. Itu paling minim sudah itu. 9 hari 1 juz. Kalau seumpamanya selembar. Usahakan jangan sampai kada membaca. Cuma Al-Quran ini kitab suci kita orang Islam. Belajar bujur-bujur membaca Al-Quran. Tajwidnya harus pas, makhrajul hurufnya harus pas, panjang pendeknya harus pas, idghamnya bujur-bujur dibaca. Bedakan antara huruf sa, sin, shin, shod, itu yang kadang-kadang beda. Huruf alif, hamzah, ain, itu kadang-kadang beda kita membaca. Bila beda kita membaca Al-Quran tidak sesuai dengan makhrajul hurufnya, lain artinya. Belajar kita. Anak-anak kita kalau ingin belajar Al-Quran, cari guru yang bujur fasih membaca Al-Quran. Biar bukan qari, tapi tajwidnya bagus, makhrajul hurufnya bagus. Bagus tuh anak kita. Tapi kalau anak kita suruh berguru lawan orang yang memang kada fasih membaca Al-Quran, kasihan inya. Soalnya anak kita mau empati apa kata gurunya, kada kau membedakan. Orang ketika azan, ketika tadarus Al-Quran, orang yang sudah fasih membaca Al-Quran ketika mendengar orang membaca Al-Quran tidak fas makhrajul hurufnya, itu hatinya bergetar, itu ingin membujurakan. Orang azan hayya 'alas shalah, shalah. Mari kita dikatakan sholat, bukan hayya 'alas salah, salah berdahulu. Orang asyhadu alla ilaha illallah, inya as sin bukan shin, lalu terjemahnya lain. Jadi belajar membaca Al-Quran. Orang menyebut Ramadan, bulan pembakaran, inya menyebut Ramadan, kada ada artinya. Nah, jadi bujur-bujur menyebut makhrajul huruf Al-Quran kalau ingin dirindukan oleh surga. 1 golongan yang dirindukan oleh surga, orang yang suka membaca Al-Quran, orang yang suka belajar membaca Al-Quran, orang yang mengajarkan membaca Al-Quran dengan benar. Yang kedua, golongan manusia yang dirindukan oleh surga adalah wahafizil lisan. Golongan manusia yang mampu menjaga lidahnya, perkataannya dari perkataan yang tidak baik.
berdusta, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Dusta salah satu di antara bisa menghilangkan pahala puasa. Jadi bulan Ramadan ini jangan terlalu banyak bapandir, bahasa Banjarnya. Jangan terlalu banyak berbicara, kecuali nasihat-nasihat. Biasanya kalau orang banyak bapandir itu banyak dusta pada bujurnya. Bujurkah? Bujurlah. Bila orang terlalu banyak bapandir itu banyak dusta daripada bujurnya. Biasanya kurangi bapandir. Jaga lidah. Menggibah, mohon ibu-ibu, menggibah orang, mengesah orang, memfitnah orang, karena pahala kita diserahkan Tuhan kepada orang yang kita gibah, kepada orang yang kita fitnah, menzalimi orang. Hilangkanlah semua itu, berkatalah yang baik-baik kalau ingin dirindukan oleh surga. Jadi kata-kata yang baik itu jangan sampai dikeluarkan. Mulai hari ini kita bertekad karena ingin dirindukan oleh surga, jangan ada keluar dari mulut kita kecuali perkataan yang baik-baik. Marah dengan anak, sarik dengan anak, keluarkanlah kata-kata yang baik. Imam Sudais, Imam Masjidil Haram itu ketika mamanya marah kepada Imam Sudais, mamanya itu berkata, mudah-mudahan ikam menjadi imam besar Masjidil Haram. Sekarang jadi imam besar Masjidil Haram. Kalau kita sarik marah dengan anak, doakan dengan baik-baik, jangan dibadahkan. Mudahan ikam jadi hantu bujuran nih ya. Mudahan ikam jadi babi bujuran nih ya. Karena doa ibu marah itu mustajab, itu hati-hati ibulah keluar dari mulut, hati-hati. Walaupun kita marah, kita kibit, nah mudahan ikam jadi orang alim, tapi keluar dari mulut kita kata-kata yang baik, jadi orang alim kan ya. Jangan sampai keluar kata-kata yang tidak baik. Yang kedua, yang ketiga golongan yang dirindukan oleh surga adalah mut'imil ji'an, memberi makan kepada orang yang kelaparan. Apalagi di bulan suci Ramadan nih, cari para fakir miskin di higa rumah kita yang mungkin susahnya mencari makan daging ngalihnya, makan ayam ngalih. Mungkin kita yang diberikan oleh Allah kelebihan harta, oh hendak buka puasa hibak, ada itik panggang, ayam panggang, hati, sate, macam-macam hibak. Itu pada waktu hendak buka puasa. Paling-paling ketika buka puasa paling kanyang sudah. Itu nafsu kita. Nah ada kelebihan ini, bari'i orang yang kelaparan, termasuk yang membukakan orang puasa. Ini undangan di masjid ini alhamdulillah diatur oleh panitia, luar biasa. Masjid yang ada di pojok Baturin paling ujung, tapi manajemennya luar biasa. Bagus diadakan seperti ini, luar biasa. Ini pahalanya ganal-ganal. Cuma kita kadang melihat panitia kita yang hadir mendukung. Membukakan puasa itu termasuk salah satu memberi makan kepada orang yang kelaparan. Harta kita dikeluarkan dan lain sebagainya, capek, uyuh dan sebagainya, tapi pahalanya kan. Perlu diketahui, di bulan lain Allah lipat gandakan pahala kita 1:10. Masuk bulan Rajab 1:70. Masuk bulan Sya'ban 1:700. Masuk bulan Ramadan 1:7000. Bersedekah 10.000 di bulan Ramadan sama bersedekah dengan 7 juta. Ayo pian. Berhadiah membukakan puasa di masjid ini untuk orang banyak berapa ratus ribu. Kalikan 7.000 berapa lipat gandanya. Sama dengan banyak. Ada kalau menghitung kita terus menerus. Apakah orang yang bersedekah itu akan bangkrut, akan habis hartanya? Tidak ada sejarahnya orang yang bersedekah itu habis hartanya, bangkrut. Kadada, malah meningkat. Allah janjikan itu untuk kebaikan-kebaikan. Ujar iblis, bila ikam menyumbang bersedekah habis kena duit ikam kurang, itu ujar iblis. Ujar malaikat,
sebanyak engkau menyumbang berlipat-lipat gandakan Allah akan ganti. Yakin Allah akan berikan rezeki dari jalan yang disangka-sangka. Dari manakah datang rezeki kita, dari mana? Jangan takutan, jangan apa ngarannya itu? Jangan takutan untuk mengeluarkan harta, jangan takut. Allah akan lipat gandakan. 3 sudah yang dirindukan saudara. Yang pertama tadi orang yang suka membaca Al-Quran. Yang kedua yang menjaga lidahnya di perkataan yang tidak baik. Yang ketiga memberi makan kepada orang yang kelaparan, anak-anak yatim. Wah, apalagi bulan suci Ramadan ini anak yatim dipusut kepalanya. Doakanlah akulah, mudahan usahaku sukses, julungi 10.000 nya. Bah imong benar berdoa mudah sukses mustajab kabul. Tidak ada dinding. Datangi. Tapi amun duit ada 10.000, anak yatimnya banyak. Ada kau banyak, diambil sekong. Kita kasih itu setempat. Nah, tolong doakanlah. Amunnya sebanyak itu, nang lain menyasahi, kita kada cukup pulang. Sesuai dengan kemampuan kita. Yang terakhir golongan yang dirindukan oleh surga, wassaimi fi syahri Ramadan. Orang yang puasa di bulan suci Ramadan sesuai dengan rukun-rukunnya, sesuai dengan wajib puasanya dan sunah-sunahnya, dan hati-hati dengan yang membatalkan puasa. Salah satunya adalah al-kazib. Apa itu? Berdusta. Hati-hati. Kasihan kita puasa 12 jam menahan lapar dan haus, tapi gak ada pahalanya. Coba kita berpikir, begawi seharian, bekerja seharian, tapi gak ada upahnya, nyaman lah. Karena nyaman, maka kita jaga puasa kita Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ini pernah terjadi, Bapak Ibu, ini banyak yang bertanya lawan ulun, guru, kayak apa kalau ada orang membukakan puasa di rumah? Inggih jer ulun ini kan sebagai pembantu disuruh. Jadi habis berbuka puasa tuh guru disuruh bersesimpuna. Sembahyang kali diberiakan zidin. Sembahyang tarawih kali diberiakan zidin, disuruh bersesimpun tuh Bang ulun. Kayak apa ulun? Ajurun ampihkan pada situ. Kada berkah. Amun puasa kada sembahyang apa artinya? Kan ada tingkatannya. Syahadat, salat, puasa, zakat, hanya haji ada tingkatannya. Amun puasa kada sembahyang itu sama aja, itu melapar-lapari parut. Jadi ada tingkatannya itu. Jadi hati-hatilah nang membukakan puasa di rumah bagus, cuma sampai waktunya sembahyang, suruh sembahyang dulunya, hanya pulang begawi, jangan kada sembahyangnya kasihan. Jangan kada sembahyang. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan 4 hal ini. Insya Allah kalau kita mampu melaksanakan yang 4 hal ini, tadil Quran, suka membaca Al-Quran, wa hafizil lisan, menjaga lidah dari perkataan yang tidak baik, wa mut'imil ji'an, ada rezeki memberi makan, memberikan hadiah sedekah kepada orang lain. Yang keempat, wassaimi fi syahri Ramadan, kita melaksanakan puasa Ramadan ini bujur-bujur dijaga dengan baik, maka surga memohon kepada Allah dimasuki oleh kita. Yakin kita tidak akan bertepuk sebelah tangan. Surga merindukan kita, kita pun ingin masuk surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah di bulan suci Ramadan ini membahagiakan hidup kita dan keluarga kita dunia dan akhirat. Allah bahagiakan kita dan keluarga kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa, sehingga kita akan diselamatkan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salah hilaf, mohon maaf. Walakum minkum minallah musta'an walitiklan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin,
فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد العليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب عنا الشاكرين وتوفنا مسلمين تبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واشف لكل الكروب وفي هذا المدين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام وصحبي والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.